Dari apa yang saya alami dan saya rasakan, saya berpikir bahwa kita tidak boleh keterpurukan dalam ekonomi ini. Kita harus bangkit, kita harus keluar dari dilema ini. Seperti Raden Ajeng Ayu Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena rahmat, nikmat, karunia-Nya kita mampu berkumpul dalam rangka Festival Pidato secara virtual se-Jawa Tengah yang bekerja sama dengan KPPG atau Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta generasi Indonesia yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Dewan Juri dan para pemirsa sekalian. Nama saya Nugraini Retnawulandari, asal Kabupaten Grobogan. Kita semua tahu bahwa kondisi ekonomi kita saat ini dalam keadaan yang kurang bagus, dikarenakan wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Hal ini tentu juga membuat perekonomian kita menjadi tidak stabil, dikarenakan kita tidak bisa bekerja, keluar, atau beraktivitas seperti sedia kala atau sebelum pandemi ini ada. Hal ini tentu juga membuat orang yang tadinya dengan mudah mencukupi kebutuhan ekonomi mereka menjadi kesulitan. Hal ini tentu juga dirasakan oleh warga pedesaan. Banyak para suami yang menganggur, dan tentunya ini dirasakan oleh keluarga saya. Salah satu contoh nyata adalah pengurangan karyawan di perusahaan, warung-warung makan yang tutup, dan yang masih kita rasakan adalah pembelajaran jarak jauh yang dirasakan oleh para siswa dan juga mahasiswa. Dari apa yang saya alami dan saya rasakan, saya berpikir bahwa kita tidak boleh keterpurukan dalam ekonomi ini. Kita harus bangkit, kita harus keluar dari dilema ini. Seperti Raden Ajeng Ayu Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Ini sangat memotivasi saya untuk selalu punya harapan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan dalam masa seperti ini? Akhirnya, saya mempunyai ide untuk berkunjung ke pabrik tahu Tirta Langgeng yang sudah berdiri sekitar 80 tahun. Dengan harapan, setelah kunjungan saya ini, saya mendapatkan ide-ide baru yang bisa mengangkat perekonomian keluarga saya khususnya dan perekonomian orang-orang di sekeliling saya pada umumnya. Saya bisa melihat dengan seksama dan melihat secara langsung proses pembuatan tahu itu dari mulai kedelai hingga menjadi tahu.
Prosesnya pertama-tama adalah memilih kedelai yang bagus. Dan kebetulan kedelai yang digunakan untuk pabrik ini adalah kedelai impor atau kedelai yang diambil dari luar negeri. Saya berpikir, apakah kedelai lokal juga bisa menghasilkan kualitas yang bagus? Sementara di satu sisi, saat panen kedelai tiba, harga kedelai anjlok, tidak sebagus saat sebelum masa panen. Setelah memilih kedelai, kemudian dicuci dan direndam, setelah itu didiamkan. Setelah didiamkan, bisa masuk ke proses penggilingan dan selanjutnya dimasak. Di sini bisa dikatakan 90% tahapan selesai dan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Dari yang saya lihat, ternyata kedelai tidak hanya bisa dijadikan tahu, tapi air dari kedelai tadi bisa menjadi susu kedelai yang siap minum. Dan juga ampas tahu bisa menjadi tempe yang biasa kita sebut dengan nama tempe gembus. Dan juga limbah air pabrik tadi bisa menjadi susu atau menjadi air yang diminum oleh hewan ternak untuk menggemukkan mereka. Dan juga bisa menjadi pupuk cair organik yang berfungsi untuk menyuburkan lahan pertanian. Di sini saya sertakan hasil wawancara saya kepada pemilik pabrik dan juga hasil pembuatan rekaman video pembuatan tahu. Dengan harapan apa yang saya sampaikan, baik dari ucapan maupun rekaman video, bisa menginspirasi kita semua untuk menemukan ide-ide baru, untuk peluang-peluang usaha baru, untuk mengangkat perekonomian kita menjadi lebih baik. Saya berharap ini bukan hanya sebuah gagasan semata, bukan hanya sebuah ide semata, tapi kita juga mampu merealisasikannya menjadi kenyataan. Atas kunjungan saya kemarin, saya juga bersemangat untuk menemukan ide-ide baru agar bisa meningkatkan perekonomian kita saat ini. Demikian sedikit ulasan saya mengenai membangkitkan kembali kegiatan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menginspirasi kita semua dan menambah motivasi kita semua untuk membangkitkan kembali perekonomian kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati permisa dan pada dewan juri. Ke pasar beli minyak angin, sekalian nonton film Popeye. See you again and say goodbye. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.